Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Khususnya tentang haji mabrur. Apakah yang dimaksud dengan haji mabrur itu? Apa ciri dan adakah dalil yang menunjukkan tentang hal itu? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, setiap muslim merindukan dapat hadir ke Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan haji yang diharapkan adalah haji yang mabrur. Apakah haji yang mabrur itu? Dari sisi bahasa, al-mabrur adalah isim maf'ul dari akar kata al-birru. Al-birru itu artinya kebaikan atau kebajikan. Dengan demikian, al-hajjul mabruru artinya haji yang diberikan kebaikan dan kebajikan. Dari sisi istilah, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdampak pada kebaikan diri, serta bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya, al-hajjul mabrur sebagai impian dari orang yang melaksanakan ibadah haji itu melalui beberapa tahapan. Mabrur tidak datang tiba-tiba. Tetapi harus diusahakan, mulai dari sebelum pelaksanaan ibadah haji, saat pelaksanaan ibadah haji, dan setelah pelaksanaan ibadah haji. Terkait dengan persiapan, ketika kita ingin mencapai haji mabrur, tentu kita harus melakukan aktivitas yang mendukung pencapaian haji mabrur. Persiapan itu antara lain. Pertama, memahami ajaran agama Islam dengan baik dan benar, termasuk juga manasik hajinya tentunya. Karena amalan ibadah yang tidak disertai dengan ilmu, maka ia dapat sia-sia atau tertolak. Kedua, harus dipastikan rejeki yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji adalah rejeki yang halal. Jangan sampai berangkat menunaikan ibadah haji menggunakan uang hasil curian atau lainnya yang tidak halal. Ini tidak diterima. Tidak boleh menggunakan uang curian atau uang hasil kejahatan lainnya untuk kepentingan ibadah haji. Ketiga, meningkatkan amal ibadah. Kita harus menyiapkan diri dengan meningkatkan dan menyempurnakan amal-amalan ibadah. Pada saat pelaksanaan ibadah haji, kita memastikan terlaksananya syarat, rukun, wajib haji. Sunnah-sunnah haji juga harus dipahami, termasuk hal yang terlarang untuk dijauhi. Pelaksanaan amal perbuatan yang sah secara syar'i belum tentu diterima. Sesuatu itu sah atau tidak dapat diukur dengan ketentuan fiqh haji. Persoalan apakah diterima atau tidak, itu otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur terkait dengan diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemabruran dapat dilihat dari aktivitas seseorang setelah melaksanakan ibadah haji. Setidaknya indikator pertama yaitu meningkatnya pelaksanaan ibadah secara personal. Yang semula ibadahnya kurang rajin, setelah pelaksanaan ibadah haji menjadi meningkat ibadahnya. Yang biasanya menggunjing, tidak menggunjing lagi, dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih dekat. Kedua, meningkatnya kualitas hubungan sosial atau horizontal. Salah satu yang dilarang ibadah haji adalah rafas, fusuk, jidal. Haji mabrur, begitu setelah selesai menunaikan ibadah haji, ia memiliki kemampuan untuk menjauhi yang dilarang selama haji. Sehingga, akan terwujud hubungan sosial yang baik. Ketiga, melahirkan empati terhadap orang lain. Memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Ada hadis yang menjelaskan beberapa perkara berikut. 1. Afshu salam, artinya sebarkan kedamaian. Setiap bertemu orang lain, berilah salam, maka niscaya akan menebarkan kedamaian. Tetapi yang lebih substantif adalah kehadiran kita menjadi faktor pendamai di tengah masyarakat. Fiai ardin tatho anta mas'ulun anislamiha, di mana bumi dipijak, engkau bertanggung jawab atas kedamaian di atasnya. 2. Atimut to'am, artinya berikanlah makan orang yang membutuhkan makan. Artinya, kita harus memiliki solidaritas sosial. 3. Wasilul arham, artinya sambung tali kekerabatan. Terminologi sambung itu artinya pernah terputus. Kalau sudah akrab, itu bukan silaturahmi, melainkan merawat kekerabatan. Kata sambung kasih sayang itu kepada yang memutus persahabatan dengan kita. Tidak mahal, tetapi butuh kerelaan hati. 4. Berikutnya adalah hubungan kita secara personal vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyolu beyel laili wa nasuniya'am. Salat malam di saat semua orang sedang terlelap tidur. Itu adalah cerminan dari hubungan yang sangat pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sifat ria, kita bermuhasabah. Jika itu semua bisa dilakukan, tadhulul jannata bisa alam.
maka engkau akan terhantarkan masuk surga dengan damai. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haji mabrur. Berikut ini diantaranya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haji mabrur, dilansir dari laman NU Online dan Kitab Itikaf dan Kitab Zikir-Zikir karya Imam Abu Zakaria Yahya dan kawan-kawan. 1. Tanda-tanda haji mabrur. An Jabirin radhiyallahu an, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Qila, ya Rasulullah, wa ma birruhu? Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, it'amtu ami wa tibul kalami. Wa fi riwayati Ahmad wa Baihaqi, it'amu to'ami wa ifsau salam. Artinya, dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji mabrur tiada balasan lain kecuali surga. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa tanda mabrurnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memberikan makan kepada orang lain dan melontarkan ucapan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Berdasarkan hadits tersebut, haji mabrur ditandai dengan ibadah yang dilaksanakannya tidak mengandung maksiat di dalamnya serta dengan memberikan makan kepada orang lain dan menjaga ucapan yang baik. 2. Haji mabrur menjadi amalan yang utama. Wa anhu qala, suila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu amali afdol. Qala imanu billahi wa rasulihi. Qila, summa maja. Qala al-jihadu fillahi. Qila, summa maja. Qala, haju mabrur. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Masih ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Muttafaqun alaih. 3. Haji mabrur mendapat balasan surga. Wa anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, al-umratu ilal umroh kafaratu lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umroh ke umroh yang berikutnya adalah menjadi penutup dosa dalam waktu antara dua kali umrohan itu, sedang haji mabrur, maka tidak ada balasan bagi yang melakukannya itu melainkan surga. Muttafaqun alaih. 4 orang yang hajinya mabrur kembali suci seperti baru dilahirkan. Wa anhu qala samitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, man hajja falam yurfut walam yalam yafsuk rohah kayami waladathu ummuhu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan haji, lalu ia tidak berbuat kelalaian dan tidak pula mengerjakan dosa, yakni kemaksiatan besar atau yang kecil berulang kali, maka ia akan kembali dari ibadah hajinya itu sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya yakni tidak ada dosa dalam dirinya sama sekali. Muttafaqun alaih. 5. Haji mabrur termasuk sebaik-baiknya jihad. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, narol jihada afdolul amali, afalanu jahidu, faqala, lakin afdolul jihadi, haju mabrur. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kita mengetahui bahwa jihad adalah seutama-utama amalan. Maka dari itu, apakah kita, kaum wanita, tidak baik mengikuti jihad? Beliau lalu menjawab, bagi engkau semua kaum wanita, maka sebaik-baiknya jihad ialah mengerjakan haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa haji mabrur bukan sesuatu yang diberikan, tetapi selalu diusahakan tanpa henti. Tidak hanya saat pelaksanaan ibadah haji, tetapi dari persiapan, saat, dan pasca haji. Pelaksanaan ibadah akan sangat berpengaruh pada absah atau tidak absah haji. Kalau diterima atau tidaknya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang makna haji mabrur. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, serta juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.